Hampir 2 tahun terakhir, pagelaran sepak bola tanah air penuh dengan batasan dalam hal teknis penyelenggaraan. Salah satunya penonton diperkenankan memenuhi bangku stadion mendukung klub kesayangannya masing-masing. Cerita gesekan antar pendukung tim tertentu terjadi lagi. Akhir bulan Juli terjadi bentrok antara pendukung Persis Solo dengan sekelompok orang yang diduga merupakan pendukung PSIM Yogyakarta. 3 orang terluka pada kejadian ini. Lantas apa sebenarnya akar masalah gesekan sosial berulang kali terjadi bahkan dari generasi ke generasi? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui Zoom penulis buku Mencintai Sepak Bola Indonesia Meski Kusut, Miftahul Faham Syah atau yang akrab disapa Mas Fim. Halo, selamat malam Mas Fim. Selamat malam Mbak. Ya Mas Fim, ini kita sudah boleh nonton bola bareng, kemudian juga kita seperti mengulang ya, sempat ada jeda nih karena ada pandemi COVID-19 dan kejadian konflik antar supporter terjadi lagi. Kita tahu bahwa Mas Fim ini menulis buku soal peran pelatih, kemudian pemain dan juga federasi. Bagaimana sebenarnya Mas Fim melihat ini ya, fanatisme supporter yang terjadi sepertinya dari saya kecil, dari generasi ke generasi, Mas? Iya, ini kalau era sekarang ini rasanya memang agak berbeda sih Mbak. Kalau dulu kan nggak ada media sosial, sekarang ada media sosial. Sepertinya media sosial ini malah jadi pemicu gesekan antar supporter ini lebih mudah sekarang. Karena saya ikut perkataan salah satu kawan saya itu, bahwa ini lebih cepat berkomentar daripada membaca gitu. Jadi dari kita ini lebih mudah dari di medsos, dan itu dari salah satu pemicu gesekan antar supporter sekarang jauh lebih mudah. Padahal kalau kita bicara 2 tahun kita nggak boleh nonton sepak bola, kita nggak bisa datang ke stadion, harusnya kan masa 2 tahun kemarin jadi pelajaran buat kita bersama. Apa yang terjadi lalu-lalu di musim-musim sebelumnya harusnya nggak terulang lagi. Tapi ternyata begitu kan boleh hadir di stadion, kita bisa menikmati kembali sepak bola, ternyata gesekan itu muncul lagi. Mas Fim, kalau kita tarik lagi ke belakang, tadi Mas Fim bilang bahwa sekarang itu benar-benar konfliknya dipicu oleh sosial media karena orang itu komen dulu baru berpikir, begitulah ya istilah Mas Fim tadi. Kalau kita tarik ke belakang lagi soal perbedaan perbedaan pendapat ya soal mendukung salah satu klub tertentu. Sebenarnya apa Mas? Apakah ini hanya faktor budaya atau hanya memang karena ya anak muda sehingga mereka masih emosional gitu? Rasanya sih ini kompleks banget ya. Kalau bicara era dahulu, katakanlah konflik supporter Malang, Surabaya, itu kan awalnya ya sebenarnya sepele, kalau dibilang sepele kan, kota aja, bahwa anak-anak Malang dua di Jawa Timur ingin menunjukkan eksistensinya bahwa Malang juga bersaing dengan Surabaya. Malah bisa sebesar Surabaya. Jadi muncul, lalu ketemu medianya sepak bola, disitulah gengsi itu ditumpahkan, jadinya ke gesekan. Sama seperti Bandung Jakarta kan, hal sepele, sepele. Tahun ini sebenarnya berapa teman-teman supporter ini sudah bisa saling menahan diri, tapi bergeser di era sekarang media sosial, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu seperti mengejar eksistensi semu. Kalau saya bilang seperti itu. Apa yang terjadi di Jakarta misalnya, Jogja ini kan salah satu wilayah yang dalam tanda kutip ya, sangat berdarah untuk sepak bola Indonesia. Karena gesekan antar supporternya begitu kuat. Para teman-teman supporter PSIM Yogyakarta dengan teman-teman supporter PSS Sleman. Ya, saya kan sangat dekat. Boleh dibilang abu-abu ya. Kalau orang bilang kuliah UGM kan kuliah ke Yogyakarta. Secara geografis posisinya ada di Kabupaten Sleman UGM itu.
Tapi orang luar tahunya itu Jogja kan, aku lihat di Jogja. Batas wilayahnya sangat bagus. Dari memang ada yang masih dukung PSIM, yang lainnya berdekatan betul. Ya, gengsi tadi bahwa kotanya bahwa Sleman bisa klub lebih tinggi dari PSIM Yogyakarta, tapi orang Jogja yang orang kota Jogja ngerasa kita nggak boleh lebih di bawah dari PSS Sleman, harus ada di atas Sleman. Gengsi kota itu kan ditunjukkan di situ, ditonjolkan, akhirnya jadi gesekan antar supporter, dan sekarang gesekannya jauh lebih mudah kan, dalam artian pemicunya jauh lebih mudah ketika ada media sosial, teman-teman supporter memanfaatkan itu, saling unjuk, kalau bahasa Jawa nih saling gagah-gagahan di media sosial, kemudian imbasnya ke dunia nyata. Apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Jogja ketika teman-teman supporter Persis Solo melakukan away ke Magelang, harusnya kan kalau pure mau mendukung Persis Solo di Magelang, teman-teman supporter Persis bisa lewat jalur Kopeng, Magelang kan. Tapi ternyata sebagian kelompok memaksakan diri lewat Yogyakarta dan bikin aksi yang diunggah di media sosial ketika mereka bisa terobos masuk Tugu Jogja. Nah, sebenarnya ini kan sebenarnya kan Mbak ya. Nah, teman-teman, kalau saya boleh sebut teman-teman supporter garis kerasnya Samber Nyawa, garis kerasnya Persis Solo yang adu gengsi di medsos, saling ledek di medsos dengan salah satu sayapnya supporter PSIM Yogyakarta, merasa tertantang, akhirnya memaksakan diri lewat Jogja. Kan apa yang dikejar jadi nggak jelas ini. Apa yang dicari kan sebenarnya nggak jelas kan. Ya hanya pingin eksis, Pak. Ini loh saya bisa masuk Jogja. Gengsinya ditonjolkan, rasa gagah-gagahannya yang ditonjolkan. Sama seperti ketika di Jogja rame dulu ketika teman-teman supporter PSIM naikkan benderanya di seantero kota Jogja, supporter PSS Sleman menaikkan bendera di Kabupaten Sleman, lalu salah satu di antara mereka mencuri benderanya, lalu difoto dan diunggah di media sosial dengan membalikkan identitas balik. Lalu bahasa anak-anak supporter itu kan stolen ya, balik di medsos, kemudian rame berkelahi di dunia nyata. Mas, tapi saya juga tertarik nih Mas sama pendekatannya yang dilakukan oleh Federasi. Kalau Mas Fim kan ini sudah menulis buku tentunya, dan juga Mas Fim backgroundnya adalah wartawan olahraga yang menulis soal sepak bola Indonesia. Kalau kita lihat kan pendekatan yang dilakukan oleh Federasi ini seperti memindahkan pertandingan dengan harapan bisa mengurangi. Kalau Anda melihatnya gimana Mas? Udah dipindahin nih pertandingannya, tapi tetap aja buktinya. Kalau saya malah merasa Federasi nggak pernah serius sebenarnya menangani problem supporter ini. Kalau hanya sekedar memindahkan, itu seperti memindahkan masalahnya aja kan. Kita ingat tahun 2020 awal kalau nggak salah, sebelum pandemi menyerang Indonesia kan, Piala Gubernur Jawa Timur ketika Arema bertemu dengan Persebaya Surabaya, panitia pertandingan Federasi waktu itu Asprop Jawa Timur memindah pertandingannya ke Blitar. Ini dipindah jauh dari Surabaya tapi nggak terlalu jauh dari Malang. Akhirnya terjadi bentrokan di kota Blitar kan. Hal-halnya nggak tuntas, nggak serius coba menangani problem supporter ini. Kan yang dilakukan selama ini parsial, nggak kompleks gitu. Malah saya melihat
upaya teman-teman supporter sendiri yang jauh lebih hebat dibandingkan federasi melakukan perubahan, mencoba meredam konflik yang sudah bertahun-tahun. Salah satu contohnya perdamaian yang diupayakan teman-teman bonek supporter Persebaya dengan supporter Persela Lamongan, itu hal mungkin nggak ada cawe-cawe dalam bahasa Jawa, nggak ada cawe-cawe, nggak ada campur tangan dari federasi, nggak ada campur tangan orang-orang yang selama ini paham tentang sepak bola, tapi teman-teman supporter melakukan pendekatan secara di bawah di warung kopi bisa melakukan itu, dan perdamaiannya juga ya hanya panjang ya untuk mencapai itu, tapi titik momentumnya sudah sangat sederhana. Ya contohnya Lamongan dengan Surabaya itu kan konfliknya sangat panjang, sangat lama. Dari 2003 ya konflik ada 6 supporter yang meninggal dunia dari gesekannya supporter Persebaya dengan Persela Lamongan. Ada momen yang kemudian membuka hati Lamongan ketika teman-teman bonek di Jakarta mau naik kereta api kan di wilayah Lamongan. Nah, yang dilakukan teman-teman supporter Lamongan sangat sederhana. Mereka menjemput, dalam artian menyambut teman-teman bonek di salah satu stasiun di wilayah Lamongan, membagikan nasi bungkus. Baik. Rasanya sederhana, tapi akhirnya dampaknya positif gitu. Baik, hal-hal sederhana ya Mas Fim ya yang bisa kemudian saling membuat keakraban antar supporter, antar klub ini bisa menjadi lebih baik, karena kalau Mas Fim melihat sepertinya federasi ini ya sepertinya agak-agak ogah-ogahan begitu mengurus soal konflik ini. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin sekali saya gali dari Mas Fim, tapi karena keterbatasan waktu, tapi kita sudah tangkap poinnya soal bagaimana akar fanatisme supporter. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan obrolan kita di episode berikutnya. Terima kasih Mas Miftahul Fahamsyah atau yang akrab disapa Mas Fim sudah bergabung bersama kami di Sports Corner on Connected.